Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Arif RH. Baik, barusan Anda mendengar ya bagian awal dari sebuah lagu yang zaman tahun 90-an cukup populer ya. Ini lagu yang dinyanyikan oleh grup band Bayo, judulnya Hanya Dirimu. Tetapi bukan judulnya yang menjadi pusat perhatian, tapi ada satu kata-kata di dalam lagu tadi kayak gini ya, kata-katanya. Ada rasa, ya kan, di hatiku. Nah, dua kata itu yang menjadi bahan yang akan kita bahas. Tema kita hari ini adalah rasamu adalah doamu. Teman-teman, mungkin banyak di antara kita yang bahkan semua tidak asing dengan kata doa, karena itu sudah jadi bagian dari agama. Namun saya mengamati sebagian besar mempersepsikan doa sebagai sebuah ritual, sebuah prosesi tertentu yang khusus. Misalnya habis sholat bagi yang muslim, atau Anda mungkin yang agamanya Katolik di gereja, atau apapun ya. Nah, pernah nggak Anda bertanya, kenapa saya sudah berdoa begini, tetapi kok kenapa hasilnya kadang berbeda? Tapi Anda masih punya sebuah sudut pandang, mungkin belum. Tetapi izinkan saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Setelah melihat jejak dari perjalanan hidup saya, dan juga beberapa klien, beberapa rekan yang saya lihat polanya sama, bahwa sebenar-benarnya doa ternyata bukan di kata-kata kita. Jadi ada bedanya antara berdoa dan ritual doa. Apalagi membaca teks doa, itu beda. Contoh, bernyanyi dan membaca teks lagu itu beda. Contoh ya, ini saya mau membaca teks lagu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru, meletus balon. Nah, itu kan adalah bernyanyi atau membaca teks. Itu membaca teks. Kalau bernyanyi begini kan, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, ini dia. Ada sebuah feeling yang bermain di situ, ada sebuah rasa. Kalau cuman baca kayak tadi, itu bukan bernyanyi, membaca teks lagu. Nah, jangan-jangan selama ini kita ini cuman membaca teks doa, tetapi tidak berdoa. Kenapa sih kok saya punya satu pandangan bahwa doa itu yang sesungguhnya adalah di perasaan, di feel kita. Kalau doanya orang bisu, doanya orang tuli saja itu dikabulkan, sementara orang bisu tidak bisa ngomong, berarti apa yang didengar? Perasaan. Karena orang bisu pun walaupun gak bisa ngomong, dia punya perasaan. Anda tentunya sudah tidak asing lah ya dengan banyak buku yang akhir-akhir ini berbasis ilmu pengetahuan. Ya, misalnya tentang pengaruh pikiran perasaan terhadap sesuatu, terhadap tumbuhan dan macam-macam. Itu bukti nyata loh. Itu suatu bukti nyata. Contohnya, saya pernah dikirimin foto oleh salah satu alumnus kelas privat saya. Dia punya beberapa tanaman, dari pohonnya beda-beda banyak ya. Dia kalau pada pohon-pohon tertentu itu senang sekali ya, karena merasa mencintai beberapa pohon itu. Ternyata saya dikirimkan foto daun-daunnya dari tumbuhan yang disiram dengan perasaan yang feel good itu. Itu berbentuk love loh. Padahal pohon yang lain yang sejenis enggak, hanya pohon-pohon itu yang berbeda tadi. Berarti tumbuhan merespon kan.
Nah, kalau tumbuhan saja merespon, apalagi manusia yang punya perasaan. Dan kalau rezeki manusia itu, rezeki kita dari Tuhan itu dilewatkan lewat manusia. Lah, kalau perasaan kita nggak baik, kira-kira jauh nggak rezekinya? Itu dia. Makanya saya sering bahas bahwa kalau kita sering bertengkar kalau kita sudah menikah, sering bertengkar, sering kisruh sama istri, rezekinya susah. Akhirnya apa? Jadi kerja keras banget. Ibaratnya saya pernah dengar tuh waktu itu kata teman saya, malaikat rezeki nggak bisa masuk kalau di rumah yang penuh dengan pertengkaran. Kenapa? Perasaan itu doa yang sesungguhnya. Contoh lagi, pernah nggak Anda naik motor misalnya, kemudian Anda nggak bawa SIM STNK, Anda santai aja kan, karena nggak tahu. Perasaan Anda santai aja, feel good. Anda tidak berdoa, bahkan nanti nggak nanti mudah-mudahan nggak ada cegatan polisi misalkan, nggak berdoa begitu. Anda feel good aja karena merasa semuanya lengkap. Dan ketika ada cegatan polisi, Anda santai aja, yang lain di stop. Anda pernah nggak ngalamin begitu? Anda santai aja buka kaca helm, ada cegatan ya, Anda nggak takut. Coba di kesempatan lain Anda lupa, dompet Anda ketinggalan, SIM Anda ketinggalan, STNK ketinggalan. Kemudian Anda di tengah jalan udah jauh dari rumah, mau balik tanggung kan? Waduh, SIM gue ketinggalan, STNK ketinggalan. Gimana kalau ada polisi? Ya mudah-mudahan nggak ada. Anda berdoa saja, mudah-mudahan nggak ada polisi, mudah-mudahan aman. Tetapi perasaan Anda takut. Perasaan Anda itu sebaliknya. Akhirnya ketemu polisi, pernah nggak? Yang biasanya Anda lolos, malah Anda ketangkap. Ini membuktikan bahwa yang direspon oleh alam semesta itu perasaan. Jadi kalau misalkan kita ada sebuah problem terus belum bisa solve sampai hari ini, coba dicermati, jangan-jangan perasaan kita saat melalui menjalani hidup ini nggak baik, nggak feel good. Jadi perasaan kita ini adalah sumber dari apa yang sesungguhnya akan terjadi dalam realita. Nah, sekarang gini aja, masih ingat nggak dengan apa yang saya bahas di rekaman yang pertama, yang temanya manusia dan cahaya? Di sana saya bahas tentang perilaku cahaya yang dualisme, bahwa manusia itu mirip dengan cahaya, yaitu dualisme antara wave dan partikel, antara sesuatu yang tidak nampak dan nampak. Sekarang saya mau nanya, badan Anda nampak nggak? Nampak ya. Realitas kehidupan nampak? Nampak. Berarti bisa kita lihat bahwa ada kesamaan antara realita hidup dengan badan Anda kan? Sama-sama materi, oke? Nah, saat perasaan Anda tidak baik, apakah tubuh Anda jadi nyaman? Enggak kan? Jantung Anda berdetak lebih cepat, mungkin Anda jadi mules, badan Anda nggak nyaman. Berarti zona material Anda itu terganggu. Nah, karena alam semesta itu merespon, maka materi realitas sekeliling kita pun nanti akan ngikut. Jadi sebenarnya tubuh nggak nyaman itu sudah kasih sinyal ke kita, Rif, gawat nih, ubah perasaan elu gitu. Jadi sebenarnya kita sudah dikasih tahu, ada yang harus kita ubah. Nah, tentang perasaan ini kita juga harus lebih cermat dengan apa yang sesungguhnya kita doakan. Karena sebenarnya kadang kita berdoa itu dua doa. Pernah nggak Anda mau beli handphone baru, handphone lamanya hilang dulu? Atau beli helm? Teman saya ada yang beli helm, hilang dulu helmnya, malah 2 kali. Ternyata setelah digali, sebelum memutuskan beli helm, perasaannya tuh bukan ingin yang baru, tapi nggak suka sama yang lama. Ini loh, doanya sesungguhnya tuh nggak suka dengan yang lama. Apa doa kita? Cermati perasaan kita. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jadi rasamu, doamu, ini adalah satu poin penting bagi kita, bahwa sebenarnya
yang terjadi di sekeliling kita hanyalah respon, feedback dari apa yang kita rasakan. Jadi, untuk mengubah kehidupan kita, selain kita memperbaiki tindakan, memperbaiki cara-cara, perbaiki perasaan saat kita melakukannya. Kalau kita mencontoh teknik cara orang lain lalu hasilnya tidak sama, pasti tidak sama di perasaan saat kita melakukannya. Baik, demikian teman-teman apa yang bisa sharingkan hari ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat, dan bagi Anda yang ingin menelusuri lebih jauh tentang apa yang saya bahas kali ini, Anda bisa menelusuri di artikel-artikel saya, baik di Facebook saya, semogarip@gmail.com, Arif RH, atau Anda bisa akses website saya, http://ikhlaspasrah.com. Anda bisa ketikkan kata kunci tertentu di kolom search, Anda bisa menemukan artikel yang relevan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama